Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan presentasi mata kuliah konversi energi. Jangan lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah konversi energi, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau biasa dikenal dengan istilah PLTU. Jadi sebelum kami menjelaskan lebih dalam mengenai PLTU, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Ega Sikala, NIM D0411811002. Yang kedua ada Marnolis Yogi, NIM D0411811034. Yang ketiga saya sendiri, Fauzan Azim Alimuddin, NIM D0411811038. Yang keempat Ardiansyah, NIM D0411811302. Yang kelima ada Dewi Anita Amir, NIM D0411811326. Dan yang terakhir ada Cesar William Alexander, NIM D0411811506. Jadi materi pertama yang akan kami jelaskan mengenai apa itu pengertian dari PLTU. Mungkin bisa di next. Ya, jadi yang pertama apa itu PLTU? Jadi PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap adalah industri yang dimanfaatkan untuk pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik dalam skala massal dengan uap sebagai penggerak utamanya. Jadi uap ini didapatkan dari panas pembakaran berbagai sumber bahan bakar. Salah satunya yang paling umum adalah batu bara. Oleh sebab itu, PLTU juga sering disebut pembangkit listrik tenaga termal. Nah, PLTU pada dasarnya bekerja berdasarkan siklus Rankine. Jadi uap diproduksi di dalam boiler dengan memanfaatkan panas hasil pembakaran batu bara. Nah, uapnya kemudian diarahkan ke turbin uap untuk diproses dan dikondensasikan dalam kondensator untuk dimasukkan ke dalam boiler lagi. Jadi untuk lengkapnya mengenai PLTU akan dibahas lebih rinci dengan anggota-anggota kelompok lain. Jadi selanjutnya saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen dari PLTU. Next. Yang pertama ada komponen utama dari PLTU itu sendiri. Jadi ada 4 komponen utama yang dimiliki oleh sistem PLTU. Yang pertama ada boiler. Boiler ini berfungsi untuk mengubah air atau feed water menjadi uap panas lanjutan atau superheat steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Selanjutnya ada turbin uap yang mana turbin uap ini berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Nah, di sini poros dari turbin uap ini dia akan dikoppel dengan poros generator sehingga ketika turbin berputar maka generator pun juga ikut berputar. Selanjutnya ada kondensator. Nah, kondensator di sini dia berfungsi untuk mengkondensasikan uap yang mana uap di sini merupakan uap yang telah digunakan untuk memutar turbin sebelumnya. Kemudian ada generator. Nah, generator di sini berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Next. Selain komponen utama tadi, ada pula beberapa komponen penunjang atau komponen bantu yang digunakan pada PLTU. Yang pertama ada desalination plant. Nah, peralatan ini berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air tawar dengan metode penyulingan atau kombinasi dari metode evaporasi dan kondensasi. Hal ini dilakukan dikarenakan sifat air laut yang korosif, sehingga apabila air laut tersebut dibiarkan secara langsung masuk ke dalam unit utama sistem PLTU, maka hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan PLTU.
Kemudian komponen yang kedua ada reverse osmosis atau RO. Reverse osmosis di sini dia mempunyai fungsi yang sama seperti desalination plant, namun menggunakan metode yang berbeda. Pada komponen ini dia menggunakan yang namanya membran semi permeable yang dapat menyaring garam-garam yang terkandung pada air laut sehingga dapat dihasilkan air tawar seperti pada desalination plant. Kemudian komponen yang ketiga ada demineralizer plant, yang mana komponen ini berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral atau ion yang terkandung dalam air tawar. Air sebagai fluida kerja PLTU, dia harus bebas dari mineral. Karena apabila air masih mengandung mineral, hal itu berarti bahwa konduktivitas yang terdapat pada air itu masih tinggi, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya GGL induksi pada saat air tersebut melewati jalur perpipaan di dalam sistem PLTU. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya korosi atau kerusakan pada PLTU. Kemudian yang keempat ada hidrogen plant. Pada PLTU dia digunakan hidrogen sebagai pendingin generator. Selanjutnya ada chlorination plant. Nah, chlorination plant atau unit klorin dia berfungsi untuk menghasilkan senyawa natrium hipoklorit atau NaOCl yang digunakan untuk mematikan sementara mikroorganisme laut pada area water intake. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pergerakan atau scaling pada pipa-pipa kondensor maupun unit desalination plant akibat perkembangbiakan mikroorganisme laut tersebut. Selanjutnya ada auxiliary boiler. Auxiliary boiler atau boiler bantu pada umumnya digunakan untuk menghasilkan uap bantu yang digunakan pada saat boiler utama startup maupun sebagai uap bantu itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada coal handling. Nah, coal handling di sini merupakan unit yang melayani pengolahan batu bara mulai dari proses bongkar muat kapal atau ship unloading di dermaga, kemudian penyaluran ke coal yard sampai penyaluran ke coal bunker. Kemudian ada edge handling. Nah, edge handling di sini dia merupakan unit yang melayani pengolahan abu, baik itu abu jatuh atau bottom ash maupun abu terbang atau fly ash, yang mana dia berasal dari electrostatic precipitator hopper dan SDCC atau submerged drag chain conveyor pada unit utama sampai akhirnya ke tempat penampungan abu atau ash valley atau yang biasa disebut sebagai ash yard. Saya rasa sekian dari saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya 302 akan menjelaskan mengenai cara kerja dari PLTU ini sendiri. Next. Nah, berikut merupakan contoh gambaran dari PLTU sendiri, di mana dapat kita lihat susunan-susunan ya komponen-komponen yang menyusun dari sebuah PLTU. Next, bisa deh. Nah, prinsip kerja. Adapun prinsip kerja dari PLTU ini mula-mula batu bara dari luar toh dialirkan ke penampungan batu bara dengan konveyor yang ditunjukkan pada poin 14, lalu dihancurkan dengan pulverized full mill atau pemecah batu bara untuk menjadi tepung batu bara. Yang kedua itu kemudian batu bara yang halus dicampur dengan udara panas oleh forced drought fan sehingga menjadi campuran udara panas dan bahan bakar yaitu batu bara dengan tekanan yang tinggi. Campuran udara panas dan batu bara disemprotkan ke dalam boiler sehingga akan terbakar dengan cepat seperti semburan api. Selanjutnya air akan dialirkan ke atas melalui pipa yang ada di dinding boiler
Air ini akan dimasak menjadi uap, kemudian dialirkan ke tabung boiler guna memisahkan uap air yang terbawa. Kemudian uap air akan disalurkan ke superheat untuk melipat gandakan suhu dan tekanan uap sampai mencapai suhu 570 derajat Celcius dan tekanan sekitar mencapai 200 bar yang menyebabkan pipa juga berpijar merah. Yang keenam itu uap dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Inilah yang menjadi sumber tenaga untuk tekanan turbin yang tinggi yang merupakan turbin tingkat pertama dari 3 tingkatan. 7. Untuk mengukur turbin agar mencapai set point, petugas akan men-set steam governor valve secara manual ataupun otomatis. Next. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Mardianus Yogi akan menjelaskan mengenai sistem bahan bakar dari PLTU, di mana fungsi bahan bakar pada PLTU adalah untuk memanaskan air pada boiler hingga menjadi uap. Nah, adapun jenis bahan bakar yang digunakan bukan hanya batu bara, tapi ada beberapa macam, yaitu batu bara, gambut, minyak bumi, dan MFO. Ya, next. Ya, yang pertama itu ada batu bara. Nah, pada PLTU batu bara sendiri adalah sebagai bahan bakar utama, mana instalasi pembangkit tenaga listrik menggunakan mesin turbin dengan menghasilkan energi listrik dengan bahan bakar batu bara. Nah, batu bara ini diremuk terlebih dahulu dengan menggunakan coal pulverizer, kemudian bersama-sama dengan udara pembakaran disemprotkan ke boiler untuk dibakar untuk memanaskan boiler. Yang kedua ini ada gambut. Nah, gambut ini merupakan jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Nah, oleh karena itu bahan organiknya cukup tinggi. Nah, proses yang dilakukan pada gambut ini adalah dengan cara oksidasi. Nah, di mana oksidasi ini menghasilkan energi panas. Nah, panas inilah yang kemudian digunakan untuk memanaskan air pada boiler sehingga dapat menghasilkan uap untuk memutar turbin pada generator. Ya, next. Nah, sistem bahan bakar yang ketiga itu ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme dalam jutaan tahun yang lalu di dasar laut atau di darat. Nah, minyak bumi ini bersifat sangat mudah terbakar, sehingga minyak bumi dapat menjadi salah satu bahan bakar utama dari beberapa bahan bakar yang sering digunakan pada PLTU. Yang terakhir itu ada MFO atau Marine Fuel Oil. Nah, Marine Fuel Oil ini adalah hasil produk dari penyulingan minyak bumi yang digunakan untuk pembakaran langsung di dapur-dapur industri dan juga pemakaian lainnya, seperti untuk memanaskan boiler pada pembangkit listrik tenaga uap. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Anita Amir. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari PLTU. Jadi setiap pembangkit pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana kelebihan dan kekurangan dari PLTU. Yang pertama, PLTU itu murah. Jadi maksud dari murah di sini karena energi yang bersumber dari batu bara itu harganya terjangkau dan kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Bahkan saat ini harganya terus menurun. Harga batu bara pun jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar tenaga angin, biomasa maupun surya. Dan kedua itu kelebihan dari PLTU itu dapat bekerja secara berkelanjutan selama 24 jam. Nah, di sini PLTU ini bisa bekerja selama 24 jam yang dimaksud dengan secara kontinu. Selanjutnya yang ketiga itu sifat batu bara mudah terbakar sehingga cepat dalam menghasilkan energi panas untuk penguapan. Lalu sudah itu
hemat lahan. Jadi maksudnya hemat lahan di sini yang dimana kelebihan dari PLTU sendiri ini lahannya tidak terlalu luas dibandingkan dengan PLTA. Nah, selanjutnya itu untuk perawatan mudah. Jadi perawatannya mudah untuk PLTU sendiri, yang dimana tadi teman-teman sudah jelaskan apa-apa saja komponen yang ada pada PLTU dan perawatannya termasuk mudah, itu salah satu kelebihannya. Terus selanjutnya untuk pertambangan, pemrosesan, transportasi, serta penggunaan batubara, infrastrukturnya telah tersedia. Jadi untuk pertambangannya itu sudah tersedia di PLTU, pemrosesannya, dan transportasinya. Dan selanjutnya, produk akhir dari batu bara ini dapat digunakan oleh industri lain, misalnya industri semen. Jadi produksi akhir dari batu bara ini dapat digunakan di industri semen itu sendiri. Ya, selanjutnya itu pemilihan lokasi fleksibel. Jadi lokasi untuk PLTU ini yang dikatakan tadi itu hemat lahan. Jadi lokasi yang bisa dipilih untuk PLTU ini lebih fleksibel dibandingkan dengan PLTA. Kita bandingkan dengan PLTA yang dimana untuk PLTA sendiri itu harus memiliki lahan yang cukup luas. Itu untuk kelebihan dari PLTU. Selanjutnya, kekurangan PLTU. Jadi kekurangan PLTU sendiri, dia itu untuk biaya operasionalnya cukup tinggi. Jadi yang dimana biaya operasionalnya ini waktu biaya awal dan bahan bakarnya ini murah, tapi untuk pengoperasiannya itu relatif tinggi. Kita bisa lihat tadi dia itu dikatakan murah karena itu biaya awalnya dan bahan bakarnya yang murah, tapi operasionalnya itu relatif mahal. Dan yang kedua itu penyebab pemanasan global. Di sini kekurangan dari PLTU ini ada pemanasan global yang dimana karena pelepasan gas yang dibakar dari batu bara sebagai bahan bakar, hal ini berkontribusi pada pemanasan global secara lebih luas. Yang ketiga itu merugikan bagi organisme hidup akuatik. Jadi di sini dia merugikan bagi organisme hidup akuatik yang dimana kekurangan dari PLTU ini, air panas yang dibuang ke sungai atau kolam ini menimbulkan efek merugikan bagi organisme hidup dan mengganggu ekologi. Jadi ada makhluk organisme yang itu dapat dirugikan dari PLTU ini. Selanjutnya ini sulit dioperasikan di masa depan. Yang dimana sulit dioperasikan di masa depan, PLTU ini sulit dioperasikan di masa depan karena persediaan yang kita ketahui, persediaan bahan bakar yaitu batu bara ini semakin menipis setiap tahun. Ya. Terus selanjutnya kekurangan PLTU itu pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan. Jadi pembakaran batu bara ini juga menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan yang dimana yang kita ketahui yang zat berbahayanya itu zat berbahaya yang di sini yang dimaksud dengan sulfur dioxide, yang dimana sulfur dioxide ini efek yang paling buruk dari kontaminasi zat tersebut, yang dimana sulfur dioxide ini ketika kita sudah hirup, nah ini bisa ke penyakit pernapasan kita, yang dimana itu disebabkan karena pembakaran batu bara. Jadi ini juga bisa disebabkan karena jika pembakaran batu bara ini yang tidak terkontrol, itu bisa kita jadi penyakit pernapasan atau gangguan pada sesak nafas begitu maksudnya. Terus selanjutnya itu menghasilkan limbah yang dapat mencemari perairan di sekitar pembangkit. Yang kita ketahui yang dimana setiap pembangkit pasti ada plus minusnya, yang dimana di sini juga PLTU menghasilkan limbah yang dimana dapat cemari perairan di sekitar pembangkit. Yang ketiga, yang ketujuh itu tidak dapat dioperasikan start tanpa pasokan listrik dari luar. Yang terakhir itu membutuhkan penanganan air umpan yang akan masuk ke dalam boiler. Jadi sekian dari penjelasan kelebihan dan kekurangan, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cesar William Alexander, NIM D0411818156. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan PLTU di Indonesia. PLTU atau yang biasa kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga uap mendominasi jumlah kapasitas pembangkit listrik di Indonesia
Menurut statistik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Persero kapasitas pembangkit jenis ini per Desember 2015 mencapai 21.000 gigawatt atau setara dengan 40% dari total kapasitas pembangkit yang terpasang sebesar 52,9 gigawatt. Selama 2015, jumlah energi listrik produksi sendiri termasuk sewa sebesar 176,472,21 gigawatt per hour, meningkat 0,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 61,55% diproduksi oleh PLN Holding dan 38,45% diproduksi anak perusahaan, yaitu yang pertama PT Indonesia Power, yang kedua PT PJB, PT PLN Batam, dan PT PLN Tarakan. Next. Mungkin bisa di next. Ya, jadi berikut adalah grafik kapasitas pembangkit terpasang menurut jenisnya pada tahun 2015, sumber dari PLN sendiri. Ya, kemudian catatan PLN lainnya adalah dibandingkan tahun sebelumnya, pangsa pasar pembangkit bahan bakar minyak dan air mengalami penurunan, sedangkan pangsa gas alam, batu bara dan panas bumi mengalami peningkatan. Peningkatan pembangkit batu bara sejalan dengan program pemerintah menambah jumlah pembangkit melalui program 10.000 megawatt tahap 1. Saya kira itu saja yang saya sudah paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 6 mengenai pembangkit listrik tenaga uap atau biasa dikenal dengan PLTU. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.